Itu untuk kompetensi seleksi simulasi mengajar. Sekarang kompetensi seleksi wawancara, teman-teman. Kompetensi seleksi wawancara, teman-teman, ada beberapa kompetensi. Jadi teman-teman harus menguasai kompetensi ini. Jadi teman-teman tahu mau ngajarnya seperti apa. Kalau wawancara, tahu teman-teman harus seperti apa jawabnya. Ketika tim asesor siap, udah langsung muncul. Berbeda dengan kita dadakan, nanti kaget. Kita baru masuk, udah muncul tuh asesor, kan kaget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, rekan-rekan guru yang ingin mendaftar calon guru penggerak tentunya akan melewati beberapa tahap pelaksanaan seleksi. Nah, teman-teman, saya akan memberikan sedikit informasi penting terkait dengan tata cara pelaksanaan seleksi guru penggerak ini. Nah, pada program guru penggerak itu ada yang namanya tadi tahap simulasi mengajar dan wawancara, teman-teman. Petunjuknya yaitu ini ada berada di namanya tahap 2, teman-teman. Dilakukan secara daring atau online, teman-teman. Nah, peserta nanti disarankan, ini kan pasti disarankan itu teman-teman kalau bisa diikuti ya, teman-teman ya. Disarankan menggunakan browser Google Chrome, teman-teman, agar lancar gitu ya proses daringnya ini. Terkadang kan kita putus-putus, teman-teman, lewat daring. Secara program guru penggerak ini secara daring memang sangat luar biasa. Kadang kita terkendala internet, banyak informasi yang kita belum tahu, teman-teman. Itu untuk kompetensi seleksi simulasi mengajar. Sekarang kompetensi seleksi wawancara, teman-teman. Kompetensi seleksi wawancara, teman-teman, ada beberapa kompetensi. Jadi teman-teman harus menguasai kompetensi ini. Jadi teman-teman tahu mau ngajarnya seperti apa. Kalau wawancara, tahu teman-teman harus seperti apa jawabnya. Nah, tujuan dari wawancara ini, teman-teman, kompetensinya yaitu dari tujuan ya, teman-teman. Kita lihat dari sisi tujuan atau misinya. Misi dari wawancara ini yaitu menjalani panggilan hidup sebagai pengajar yang memberikan dampak positif secara luas. Artinya positifnya itu gak cuman buat kita pinter nggak cuman buat kita, tapi juga untuk menggerakkan komunitas gitu. Nah, baik bagi anak didik maupun lingkungan sekitar. Jadi kita tidak hanya mencerdaskan diri kita sendiri atau satu anak didik, tetapi lingkungan kelas dan juga lingkungan sekolah, guru-guru lain, rekan kerja dan sebagainya. Lingkungan sekitar loh ya, tidak hanya guru, juga bisa karyawan atau bisa juga penjaga kebun gitu ya, bisa juga penjaga sekolah dan lain sebagainya, sehingga terjadi proses transformasi. Wah, ini yang diinginkan kan, transformasi pendidikan ya, yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri, bagi saya gitu ya, maupun anak didik dan lingkungan sekitarnya. Bagi saya, bagi siswa, kemudian bagi guru-guru yang ada di sekitar saya gitu ya. Jadi kompetensinya, tujuannya itu untuk yang wawancara ini nih. Jadi teman-teman biar paham. Nah, yang kedua, teman-teman, membangun hubungan yang positif. Membangun hubungan yang positif artinya mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif. Teman-teman itu kalau misalkan bekerja, itu yang diinginkan dari program ini adalah teman-teman itu kolaborasi. Sering-seringlah ngajak teman, ayo kita kerjasama melaksanakan ini. Berbuat baiklah kepada teman. Jadi senyum sapa salam itu sering sekali dilaksanakan. Kalau misalkan dari sekarang harus menggunakan masker, teman-teman tinggal Pak Bu gitu. Kemudian bisa seperti ini, itu semakin erat nanti. Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan. Jadi kita kalau punya tujuan tuh jangan sendiri, teman-teman. Pinter untuk sendiri, apa-apa untuk sendiri, tapi pengembangan untuk orang lain tidak ada. Nah, ini menurut saya sih kurang dibutuhkan, teman-teman. Kemudian memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Jadi kita misalkan ya, kalau saya MGMP matematika ya, saya bersama guru-guru matematika, ayo kita sekarang harus gimana ini menghadapi siswa yang malas, terutama dalam pelajaran matematika, misalkan seperti itu. Kolaborasi dengan guru matematika yang lain di MGMP itu. MGMP di lingkungan sekolah dulu ya, teman-teman, kelas kecil dulu lah ya. Kalau sudah ini baru ke MGMP lebih besar lagi. Kemudian daya juang, kalau dalam bahasa ininya tuh resiliensi apa ya, kalau nggak salah resiliensi gitu, daya juang.
semangat juang. Sebagai pengajar itu kita perlu punya upaya, keinginan untuk maju, kemudian semangat yang tinggi, kemudian nilai fokus yang jelas, yang positif. Kita fokusnya kemana nih? Positif, jelas gitu ya. Saat mencapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi aku fokus ke sana, saya fokus ke sana. Itu harus ada upaya, ya kan? Harus ada usaha, harus ada kemauan. Jadi kalau dalam bahasa saya yang akan saya sampaikan di aksi nyata saya itu adalah rekreasi, teman-teman ya. Rekreasi itu saya panjangnya adalah reaksi, aksi. Reaksi itu kan memunculkan aksi ya. Adanya aksi itu karena adanya reaksi gitu kan. Reaksi, aksi, kreasi. Karena adanya aksi kan jadi kita sering berkreasi. Kemudian dari kreasi, inovasi, teman-teman. Nah, setelah sering berkreasi, sering melihat punya orang lain gitu, kemudian kita kembangkan. Nyontek itu sebenarnya kreatif, teman-teman ya. Tinggal kita kembangkan aja, itu sebenarnya udah kreatif. Nah, setelah kita kreatif gitu, melihat punya orang lain, kemudian sering kita kreatif dalam pembelajaran, maka akan ada timbul inovasi. Nah, makanya saya akan membuat aksi nyatanya itu, di aksi nyata terakhir itu adalah rekreasi di Taman Lebah, teman-teman. Jadi saya itu akan mengunjungi Taman Lebah, tempat ternak lebah di situ. Di situ ada pengembangan yang sangat luar biasa, yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini, insya Allah teman-teman, karena madunya sangat dibutuhkan pada pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Sangat berkhasiat sekali insya Allah madunya, teman-teman, untuk menjaga kesehatan. Karena ini agak sedikit melenceng ya teman-teman ya, tapi ini penting juga teman-teman. Kadang kita selalu ketat dengan masker sampai double 2. Tetapi saya bukan mengajari teman-teman, tetapi juga saya sedang berbicara pada diri saya sendiri agar kita saling mengingatkan. Kita tidak hanya satu double masker. Percuma teman-teman, tetapi kalau makan kita asal. Nah, yang paling penting selain kita menjaga protokol kesehatan, kita juga mematuhi protokol kesehatan, kita juga harus menjaga diri kita sendiri, yaitu dengan menjaga stamina kita. Insya Allah teman-teman, ketika stamina kita bugar, kemudian kita sudah suntik vaksin 2 kali gitu ya, mungkin stamina kita semakin kuat, teman-teman, tidak takut lagi, tidak parno lagi dengan virus gitu teman-teman ya. Bismillah saja teman-teman, jangan sampai teman-teman ketakutan karena virus. Jadi ada rasa takut yang tinggi malah jadi ngedrop, teman-teman. Kita lawan teman-teman virus ini, teman-teman ya. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan teman-teman jangan lupa jaga tubuh, jaga kondisi tubuh. Kalau saya sering mengkonsumsi madu, saya kenapa tidak membeli? Karena saya lebih suka beternak sendiri. Itu kita lebih yakin lagi teman-teman ya. Saya awalnya cuma pengen punya satu untuk keluarga saya sendiri. Saya tempel cari madu yang tidak bersengat, saya cuma satu aja teman di rumah. Ternyata khasiatnya sangat bagus sekali teman-teman. Jadi batuk yang saya alami selama bertahun-tahun sampai SMA bisa sembuh dengan madu kelanceng ini. Jadi walaupun madunya ini sangat sedikit, tetapi khasiatnya sangat luar biasa. Berbeda teman-teman dengan waktu kecil saya mengonsumsi madu banyak sekali sampai beli, itu kok tidak ada efeknya. Tapi ketika saya beternak sendiri, saya tanami bunga-bunga yang obat-obatan, kemudian dihisap, dan akhirnya madu tersebut sangat berkhasiat teman-teman. Ini bukan lagi promosi teman-teman ya, mohon maaf ya agak sedikit melenceng. Nah, setelah nomor daya juang, tadi ada kompetensi tujuan ya, sesuai dengan tujuan atau misi, kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang positif, yang ketiga daya juang atau resiliensi. Baru dengar nih teman-teman ya. Daya juang yang tinggi, resiliensi untuk mencapai tujuan, fokus pada tujuan teman-teman. Kemudian yang keempat adalah inisiatif untuk mengambil tindakan. Jadi pada aksi nyata keempat itu saya juga akan ikutkan kepada lomba di kabupaten saya, teman-teman. Mohon doanya teman-teman agar saya bisa lolos lombanya teman-teman, karena inisiatif saya untuk membuat sarang lebah yang banyak menghasilkan madu tetapi murah gitu ya. Modal 10.000 atau 10.000 itu kita bisa dapat bambu banyak sekali teman-teman. Karena inovasi yang saya lakukan adalah pada kotak lebah yang sangat murah gitu teman-teman. Awalnya dulu pakai kotak kayu, tetapi ternyata setelah saya lihat, wah ternyata mahal, jadi saya coba inisiatif untuk membuat kotak lebah. Jadi ada nilai inovasi yang luar biasa. Insya Allah saya share setelah ini teman-teman. Tadinya hari ini saya mau
bersama dengan siswa pembelajaran tentang lebah. Di situ kan ada lebah itu satu kotak bisa jadi dua jadi 4. Itu kan ada pembelajaran matematikanya teman-teman. Namanya adalah barisan geometri teman-teman ya, dari 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 gitu ya, geometri ya teman-teman ya. Bisa jadi deret geometri gitu ya. Kalau misalkan 1 bulan Pak Yoki bisa membuat 1 lebah menjadi 2 lebah, maka dalam 1 tahun Pak Yoki bisa dapat berapa banyak koloni lebah ya, gitu. Itu juga bisa buat jadi pertanyaan. Bagus teman-teman, sepertinya sebetulnya pembelajaran yang langsung gitu ya, langsung dengan sesuatu yang nyata yang kita laksanakan gitu teman-teman. Jadi maksimalkan potensi yang ada. Begitu teman-teman, itu inisiatif yang akan saya laksanakan. Jadi saya akan membawa siswa untuk ikut dalam pembelajarannya tentang beternak lebah, kemudian tentang keistimewaan lebah. Ini perlu teman-teman, di zaman sekarang seperti ini pandemi, kesehatan itu sangat perlu dijaga, terutama stamina, karena lebah ini 1 sendoknya itu sangat membantu saya sekali teman-teman. Saya bisa ikut kegiatan pramuka dari 2012 yang dulunya saya kena flek paru-paru karena saya beternak lebah sendiri, saya panen madu sendiri buat konsumsi saya sendiri, bukan untuk dijual belikan. Akhirnya teman-teman, alhamdulillah sekali, saya yang awalnya dulu nggak kuat dingin, saya bisa tidur di tenda teman-teman. Saat itu saya tidak kebagian tempat, saya hanya tidur menggunakan jas hujan teman-teman. Kemudian bagian kepala saya tutupi dengan plastik karena kita tidak kebagian tempat untuk tidur, karena ya memang harus dijaga juga anak-anak. Dan juga di situ teman-teman, saya mencoba untuk optimis bahwa saya tuh bisa kuat, saya tuh kuat, karena saya baca bahwa penyakit itu datang ketika pikiran kita tuh parno, takut. Seperti yang virus ini juga, jangan terlalu takut teman-teman, kita hadapi dengan menjaga kesehatan kita, jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Nah di situ alhamdulillah sekali teman-teman, semenjak 2012 itu saya ternyata sudah kuat dan akhirnya saya menambah banyak koloni lebahnya. Kemudian banyak juga tetangga yang ikut beternak teman-teman. Jadi ini untuk potensi ke masyarakat itu semakin baik teman-teman. Namun masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan khasiat madu lebah kelanceng yang betul-betul ternak sendiri loh ya teman-teman. Berbeda dengan membeli, atau ya kalaupun membeli teman-teman harus yakin bahwa madu itu betul-betul diambil langsung dari sarangnya, tidak ya teman-teman tahu sendiri lah ya, kita smart buyer teman-teman ya, dan harus membeli dari orang yang bisa dipercaya teman-teman gitu ya teman-teman, misalkan dari rekan kerja yang betul bisa dipercaya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, kemudian untuk kompetensi berikutnya yaitu kompetensi nomor 5 ya, untuk seleksi wawancara teman-teman ya. Jadi tadi seleksi wawancara udah sampai inisiatif ya teman-teman. Yang kelima adalah kompetensi pembelajaran yang berkelanjutan. Artinya teman-teman belajar tidak hanya sampai sekarang, sampai detik ini, tetapi teman-teman harus terus belajar terus. Sadar akan bahwa area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Intinya kita tuh belajar sampai sini kayak belum puas, jangan sampai merasa puas teman-teman. Ini kira-kira apa nih yang belum, apa nih yang kurang. Nah itu perlu perbaikan teman-teman. Diperbaiki dengan yaitu belajar yang berkelanjutan, tidak hanya sampai detik itu atau sampai saat itu udah selesai, puas, sukses, udah. Jadi terus belajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi selalu aktif. Cari cara-cara yang efektif, temukan. Ini saya tadi nggak seperti ini kok, kayaknya nggak efektif ya, terlalu panjang caranya. Saya cari cara yang efektif dan efisien, misalkan seperti itu. Yang penting tujuan saya itu tepat. Nah itu teman-teman. Kemudian nomor 6 setelah pembelajaran yang berkelanjutan, itu nomor 5 tadi ya, kompetensi nomor 5. Kompetensi nomor 6 adalah mengembangkan orang lain. Artinya teman-teman semua di sini perlu adanya pengembangan terhadap orang lain, tidak hanya untuk diri teman-teman sendiri. Melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses pengembangan perilaku, keterampilan atau pengetahuan yang spesifik yang dibutuhkan. Coach itu bisa anak didik, kemudian rekan kerja, pengajar atau orang lain. Jadi kalau dalam bahasa guru penggerak itu kita sebagai coach, coachingnya kita adalah siswa, rekan kerja, guru gitu ya, kemudian ataupun tata usaha dan lain sebagainya, itu adalah coach, atau orang lain itu adalah coach. Teman juga coach teman-teman.
Jadi ada coach, ada coachee. Coach itu adalah kitanya misalkan ya, yang memberikan pembelajaran, pelatihan. Coach, kalau coachee adalah siswanya, peserta didiknya gitu. Jadi kalau dalam pendidikan guru penggerak nanti teman-teman dapat lah pokoknya. Kemudian serta memastikan munculnya sikap positif dari coachee. Jadi ada muncul sikap yang positif. Artinya kayak gini teman-teman, kita itu berkomunikasi dengan coachee, coach berkomunikasi dengan coachee, guru berkomunikasi dengan siswa, itu ada komunikasi yang positif dari siswa. Artinya kalau guru sedang berbicara, siswa ngobrol sendiri, wah itu kayaknya tidak ada komunikasi yang positif teman-teman. Komunikasi positif artinya guru tuh bikin siswa tuh senang ngobrol, bersahabat dengan siswa, itu bisa juga ya seperti itu. Ada kalanya kita tegas, ada kalanya kita bersahabat dengan siswa, itu perlu teman-teman. Kita perlu tahu karakteristiknya gitu ya teman-teman ya. Tidak hanya ke siswa, juga ke rekan kerja, ada hubungan positif dari rekan kerja. Ketika kita minta bantuan, rekan kerja akan mudah untuk ringan untuk membantu. Tapi kalau tidak ada hubungan positif, minta bantuan kayaknya berat teman-teman, terpaksa ya. Jadi kita harus betul-betul membuat rekan kerja kita nyaman, siswa kita nyaman. Jadi kan yang aman dan nyaman gitu ya, memberikan posisi atau kondisi yang aman dan nyaman gitu ya, kondisi kelas yang aman dan nyaman. Kalau untuk siswa, kalau untuk guru, rekan kerja ya kondisi kerja yang aman dan nyaman. Lah itu ada yang ketujuh adalah kematangan etika teman-teman. Tadi yang keenam itu mengembangkan orang lain ya teman-teman, artinya mengembangkan komunitas dari siswa. Yang saya sampaikan itu dari siswa, bisa dari rekan kerja, bisa rekan komunitas MGMP satu kabupaten, bagus sekali teman-teman, bisa juga ya. Kematangan etika, kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi. Kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran. Jadi etika kita tuh harus terbuka, jujur gitu ya. Ya jujur teman-teman ya. Usahakan bisa jujur. Kemudian emosi kita dalam berkarya itu harus terbuka teman-teman. Jangan sampai ada yang ditutupi gitu ya. Kemudian berperilaku dengan bijaksana, serta kasih sayang gitu teman-teman. Saling menghargai itu kuncinya teman-teman. Dari saling menghargai kita akan timbul kasih sayang gitu. Ada rasa empati, simpati, selaras antara perkataan dengan tindakan. Jadi apa yang kita bicarakan tuh sesuai gitu teman-teman ya. Dan sesuai dengan petunjuk moral, petunjuk moral, spiritual, nilai etika profesi dan kebijakan yang ada, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Nah, ini akan didapatkan oleh teman-teman di pendidikan guru penggerak ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nomor 8 itu kompetensi nomor 8 adalah pengambilan keputusan. Sebagai pengajar yang mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif, memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas. Jadi teman-teman itu kita harus sebagai pengajar tuh mampu mengidentifikasi dan memahami masalah. Jadi kalau ada masalah itu kita perlu identifikasi, kita pahami, jangan sampai masalah tinggalkan gitu ya. Tetapi kita perlu juga kita identifikasi. Serta peluang dalam berkarya, teman-teman harus memanfaatkan peluang agar teman-teman terus berkarya. Dengan cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi kuantitatif dan kualitatif. Jadi teman-teman menganalisisnya itu tidak hanya kualitas aja secara kualitas, tapi secara kuantitasnya juga perlu dianalisis teman-teman. Memilih tindakan terbaik dengan menetapkan kriteria keputusan yang jelas. Jadi teman-teman, dalam pengambilan suatu keputusan itu pasti ada nilai positif dan negatifnya. Pasti ada pro dan kontranya. Namun kita lihat berdasarkan keputusan-keputusan yang jelas. Kita perlu, pokoknya ada 9 langkah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang akan teman-teman dapatkan di program guru penggerak teman-teman ya. Makanya teman-teman harus semangat terus untuk mengikuti program guru penggerak. Betul teman-teman, tidak hanya timbul rasa kreativitas pada diri dalam mengajar, tapi juga kreativitas dalam segala hal teman-teman. Betul ya, apa yang saya rasakan bukan saya mengajari ya teman-teman, tetapi saya betul mendapatkan pengalaman yang luar biasa mengikuti program guru penggerak ini. Saya sangat luar biasa
saya lebih menghargai orang lain, kemudian bisa menggunakan komunikasi yang asertif. Begitu teman-teman. Insya Allah teman-teman dengan mengikuti program Guru Penggerak, teman-teman setelah selesai mengikuti program ini, teman-teman menjadi manusia yang lebih baik lagi, berkualitas lagi. Ini saya tidak lagi membicarakan kepada teman-teman, tapi saya juga sedang ngomongi diri saya sendiri. Semoga ya teman-teman kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke penutupan teman-teman ya. Terima kasih. Nah teman-teman, dari tadi kita sudah berbicara panjang lebar. Saya juga secara pribadi ya teman-teman ya, mohon maaf kesalahan-kesalahan saya kepada teman-teman semua, misalkan cara saya berbicara ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan informasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Semoga ini menjadi pelajaran yang bermakna bagi saya dan kedepannya, agar saya tetap terus bersemangat, terus berkreasi, tetapi di jalan yang semakin berkurangnya kesalahan-kesalahan kita gitu. Masukan dari teman-teman, komentar dari teman-teman, saran dari teman-teman, insya Allah akan menjadi pelajaran bagi saya agar saya lebih meningkat lagi ke depannya teman-teman. Terima kasih yang sudah memberikan saran, kemudian komentar yang baik. Teman-teman semua adalah orang-orang yang baik, berarti sayang kepada saya. Terima kasih teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe juga sehingga channel saya ini dimonetisasi. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, like, boleh subscribe. Insya Allah saya akan selalu memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya manfaat ini tidak akan hanya untuk saya pribadi, tapi saya akan sebarluaskan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.